Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita nikmatnya sehingga kita masih berada dalam keadaan berpuasa. Dan juga alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa berkumpul dalam rangka buka bersama. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bisa mengambil faedah ya. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya tentang judulnya hal-hal yang mengurangi nilai puasa. Tapi sebelum itu kita akan membahas beberapa poin penting yang berkaitan dengan ibadah puasa. Jadi sebelum kita bahas tentang hal-hal yang bisa mengurangi dari nilai puasa kita, ada poin-poin penting yang mesti kita pahami yang berkaitan dengan ibadah puasa. Pembahasan kita pada sore hari ini adalah kita ambil dari sebuah buku kecil yaitu Kutaib, judulnya Muhimmat Aqadiyah fi Ibadatis Shiyam, yaitu poin-poin keimanan ya kalau kita terjemahkan secara sederhana, poin-poin keimanan yang berkaitan dengan puasa Ramadan, yang ditulis oleh Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz As-Sindi hafizahullah ta'ala. Kutub yang kecil ini berbicara jadi judulnya di sini Muhimmat Aqadiyah, yaitu poin-poin keimanan fi ibadatis shiyam, artinya yang berkaitan dengan ibadah puasa, yang mana poin-poin ini penting untuk kita pahami, kita renungkan, sehingga ibadah puasa kita itu bernilai lebih atau berkualitas. Tidak hanya sekedar kita menahan lapar dan haus, tapi juga puasa kita naik levelnya atau kualitasnya. Di antara poin pertama yang perlu diperhatikan di sini dalam kita, yang mana poin ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan iman. Dalam ibadah puasa ini yang kadang jarang diperhatikan. Poin yang pertama adalah musyahadatu minnatillah subhanahu wa ta'ala fit taufiq lis-shiyam fala haula wala quwata illa bihi. Permasalahan pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya hendaknya kita senantiasa menyaksikan, melihat, memikirkan, merenungkan karunia Allah SWT yang Allah berikan kepada kita. Senantiasa kita selalu harus merenungkan, memikirkan karunia yang Allah berikan kepada kita berupa at-taufiq, yaitu hidayah, diberikannya kita kemudahan untuk berpuasa.
maka sebenarnya kita tidak memiliki kekuatan, kemampuan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum dan berpuasa secara khusus kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang beriman senantiasa dia melihat hal tersebut. Dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita ingat bahwasanya kita bisa beribadah itu adalah taufik dari Allah. Kita bisa salat, bisa datang ke masjid, bisa membaca Al-Qur'an, bisa termasuk berpuasa. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Bukan semata-mata kesolehan kita, tapi itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karunia yang Allah berikan. Syekhul Islam mengatakan al-arif yasiru ila Allah azza wa jalla baina musyahadatil minnah wa mu'tala'ati aibin nafs wal amal. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dia akan senantiasa melihat dan merenungkan karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya dan selalu melihat aib dan kekurangan dirinya dan amalannya. Jadi ini salah satu sifat seorang mukmin. Bagaimana dia senantiasa semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin memikirkan karunia yang Allah berikan kepada dia terhadap dirinya, terutama bukan karunia dunia, rezeki. Itu semua diberikan kepada semua manusia. Tapi karunia berupa Islam, berupa dia diberikan hidayah, taufik untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah karunia yang sangat besar. Dia selalu mengingat itu di satu sisi, dan di sisi yang lain dia senantiasa mengingat aib dan kekurangan dirinya. Kita walaupun sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, taufik untuk bisa beribadah, tapi perlu kita ketahui bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu tidak bisa menggantikan karunia yang Allah berikan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan bahkan kita senantiasa memiliki kekurangan, aib. Dan bahkan bisa jadi ibadah yang kita lakukan itu tidak sebagaimana yang diminta oleh Allah atau diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu merasa bahwasanya ibadah itu tidak sempurna. Begitulah orang yang beriman. Bukanlah orang yang beriman yang dia merasa bahwasanya dia bisa beribadah kepada Allah karena kesolehan dirinya dan merasa dirinya adalah orang yang paling sempurna. Itu bukan orang beriman. Tapi orang yang beriman yang dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin dia mengenal Allah, dia akan semakin tahu besarnya karunia Allah yang Allah berikan kepada dia, terutama taufik yang Allah berikan dalam ibadah ini. Dan selalu ingat bahwasanya dia memiliki banyak kekurangan, termasuk ibadah yang dia lakukan mungkin tidak sempurna. Ibadah yang kita lakukan, apakah itu salat kita, ibadah puasa kita, baca Al-Quran, berzikir, itu semua belum tentu itu sebagaimana yang diharapkan oleh Allah, sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kekurangan dalam pelaksanaan, tata cara, waktu dan sebagainya, keikhlasan dan seluruhnya. Maka seorang beriman dia selalu ingat itu. Sehingga ketika dia selalu ingat ini, dia tidak akan menjadi orang yang sombong. Dia akan selalu terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah tertipu dengan amalan yang dia lakukan. Kemudian ini kita akan percepat ya, karena waktu kita yang terbatas. Senantiasa kita juga melihat ya, betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa beribadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita taufik bisa belajar atau berilmu. Karena tentunya ibadah yang kita lakukan tidak mungkin kita bisa lakukan dengan benar kecuali dengan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk belajar, itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang segera, mana yang tidak. Mana yang penting, mana yang paling penting. Itu semua dengan ilmu. Dan itu semua taufik dari Allah SWT. Kemudian juga seorang hamba selalu ingat bahwasanya ketika dia melakukan ibadah tersebut, ketika dia belajar tersebut juga itu semua adalah pertolongan Allah. Tidak luput dari pertolongan Allah SWT. Kemudian termasuk di sini adalah karunia Allah yang sifatnya dunia. Dan memang itu yang sering kita ingat. Ketika Allah SWT memberikan kepada kita kelapangan rezeki dan semuanya, itu selalu kita ingat. Tapi kadang kita lupa yang pertama tadi, yaitu karunia berupa Islam, iman yang Allah berikan, itu kadang kita lupa. Maka ini semua karunia dari Allah SWT, rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa berpuasa, kita bisa hadir di masjid, itu karunia Allah. Kita bisa berbuka dengan makanan yang itu adalah rezeki dari Allah, itu adalah karunia yang harus selalu kita wajib untuk kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita memikirkan itu, maka kita akan bersyukur. Dan kalau kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat, Allah tambahkan iman, Allah tambahkan Islam, Allah tambahkan amal soleh dan ilmu, termasuk harta. Tapi kalau kita tidak bersyukur pada Allah SWT, maka bisa jadi dicabut nikmat itu, dicabut keislaman, keimanan, naudzubillah, dicabut ilmu, dicabut rezeki yang Allah berikan. Kemudian kita perlu mengingat juga bahwasanya kita beribadah diberikan oleh Allah SWT taufik. Kemudian Allah SWT memberikan pahala. Jadi Allah yang membantu kita melakukan ibadah, kemudian Allah juga yang memberi pahala ganjaran. Ini menunjukkan Allah SWT Maha Karim, dermawan. Allah yang membantu kita untuk bisa beribadah, memberikan taufik, kemudian Allah berikan ganjaran kita, dan ganjaran yang Allah berikan kepada kita berlipat ganda. Di mana Nabi SAW mengatakan al-hasanatu bi asyri amthaliha. Kebaikan itu minimal oleh Allah SWT dibalas 10 kali lipat, itu minimal. Bahkan bisa sampai 700, bahkan lebih dari itu. Maka ini karunia yang harus selalu kita ingat. Yang kedua, musyahadatut taksir, yaitu senantiasa kita, seperti yang tadi sudah disebutkan, senantiasa kita selalu mengingat kekurangan diri kita. Kalau tadi selalu mengingat karunia Allah SWT kepada kita sehingga kita bisa beribadah dan sebagainya. Yang kedua, permasalahan yang kedua atau poin yang kedua, hendaknya kita selalu mengingat kekurangan kita. Kita ini banyak kekurangan. Walaupun kita sudah berusaha maksimal beribadah, belum tentu. Dan orang mukmin selalu dia merasa kurang. Selalu merasa bahwasanya apa ibadah yang dia lakukan tidak sempurna. Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang mereka senantiasa, yang Allah SWT telah berikan kepada mereka karunia nikmat dengan mereka beribadah kepada Allah SWT, wa qulubuhum wajilah, tetapi hati mereka tetap merasa takut kepada Allah SWT. Di mana orang-orang yang beriman, dia diberikan oleh Allah SWT taufik beribadah kepada Allah SWT. Tetapi dia hatinya tetap merasa takut, merasa khawatir kalau seandainya ibadah yang dia lakukan itu tidak sempurna, ibadah yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah SWT. Makanya Nabi memberikan tafsir dari ayat ini, hum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yataqabbala minhum. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa, mereka adalah senantiasa sholat, bersedekah, tetapi mereka takut kalau seandainya amal ibadah mereka itu tidak diterima oleh Allah SWT. Ini orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu adalah orang yang kata para ulama yajma bainal ihsan wasyafaqah, yaitu menggabungkan antara kebaikan dan ketakutan. Dia senantiasa berbuat baik, tapi dia takut kalau seandainya amal ibadah ini, yang kebaikan ini tidak diterima.
Yajma' baina at-ta'ah wal khauf. Menggabungkan antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut. Bukan sebaliknya orang munafik. Orang munafik dia menggabungkan antara maksiyah dan wal amni. Yaitu maksiat dan rasa tenang. Orang munafik sifatnya adalah dia melakukan maksiat, dia merasa aman. Kenapa? Karena menurut dia, nah sekarang bermaksiat, entar juga taubat selesai. Itu sifat munafik. Gampang itu. Sekarang kita maksiat, entar bertobat selesai. Itu sifat munafik. Tapi orang beriman tidak seperti itu. Dia senantiasa berbuat kebaikan, ketaatan, tapi takut kalau seandainya, wah gimana? Sholat saya ini diterima atau tidak? Puasa saya ini yang sudah saya lakukan ini diterima atau tidak? Sedekah saya diterima atau tidak? Maka ini orang beriman. Yajma' bainal ihsan wa syafaqah wa ta'ah wal khauf. Maka seorang yang dia senantiasa melihat kekurangan pada dirinya, maka itu akan melahirkan sifat apa? Akan melahirkan yang pertama al-inkisar wal iftiqar, yaitu rasa bagaimana dia merendahkan diri kepada Allah SWT dan membutuhkan Allah SWT. Jadi kalau orang merasa dia punya aib, punya kekurangan, dia akan merasa merendahkan dirinya di hadapan Allah dan merasa butuh kepada Allah SWT. Itu faedah kalau kita melihat diri kita ini punya kekurangan. Kita akan merendahkan diri kita di hadapan Allah dan merasa butuh terhadap Allah SWT. Kemudian yang kedua, orang seperti ini akan senantiasa bertobat kepada Allah SWT. Senantiasa dia bertobat kepada Allah SWT. Senantiasa bertobat. Walaupun dia tidak melakukan kesalahan. Coba kita lihat. Ketika kita sholat, habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita ucapkan pertama kali? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali. Selesai sholat istighfar. Bukan selesai melakukan maksiat istighfar. Maka dia senantiasa beristighfar kepada Allah SWT. Kenapa? Karena merasa mungkin sholat yang saya lakukan ini tidak sempurna. Karena merasa apa? Bahwasanya dirinya merasa kekurangan. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, tadzakur anna shaum lillahi fasum li ajlihi. Ingat bahwasanya puasa ini untuk Allah. Puasa ini adalah untuk Allah dan berpuasalah karena Allah. Dalam hadis kursi Allah SWT menyebutkan wasaumu li wa ana ajzi bihi. Yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Yaitu puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasinya, kata Allah SWT. Dia meninggalkan syahwatnya, makan minumnya karena aku, kata Allah SWT. Maka ingat, kita harus ingat bahwasanya puasa itu untuk Allah. Ibadah yang kita lakukan termasuk di sini puasa untuk Allah. Maka kerjakanlah puasa itu karena Allah semata, bukan karena yang lain. Makanya dalam hadis ini dikatakan wasaumu li. Ibadah puasa itu hanya untukku. Apa arti wasaumu li? Di antara makna yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya puasa ini yang bisa berpuasa dengan sebenarnya itu hanya orang mukmin dan itu menguji keikhlasannya. Artinya seorang ketika dia berpuasa tidak mungkin masuk di dalam ibadah tersebut, puasa tersebut riya. Kalau sholat mungkin seorang riya karena dilihat orang. Bersedekah mungkin karena didengar orang. Haji apalagi bisa riya. Tapi kalau puasa tidak. Karena puasa itu adalah ibadah sir, ibadah rahasia antara seorang dengan Allah SWT. Karena kan orang nggak tahu orang itu puasa atau tidak, hanya dia saja sendiri yang tahu dengan Allah. Karena bisa saja seorang makan minum tanpa diketahui oleh orang apa sekelilingnya, anak istrinya atau temannya, nggak tahu. Tapi orang menganggap dia puasa aja. Maka ibadah puasa ini ibadah yang kata para ulama tidak mungkin dimasuki oleh penyakit riya. Beda dengan ibadah yang lainnya.
Kalau sholat mungkin. Mana kalau orang sholat, kalau ada di sampingnya teman dia atau calon mertuanya, dia baguskan sholatnya, itu riya dia. Atau dia bersedekah, ada bosnya di hadapannya atau temannya yang tadinya mau sedekah 10.000 jadi 100.000, ini riya. Tapi kalau puasa gimana? Nggak bisa. Ini salah satu, ya. Wasaumu li, puasa itu untukku, kata Allah SWT. Maka ibadah puasa ini termasuk ibadah yang mengajarkan kepada kita keikhlasan kepada Allah SWT. Kemudian ya, poin yang keempat, ihtasib thawab as-siyam wa tadzakur anna alladhi yujzi bihi huwal karim subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita selalu berharap, ya, senantiasa berharap bahwasanya pahala puasa itu, berharap puasanya dari siapa? Dari Allah SWT. Dan selalu ingat bahwasanya yang akan memberikan pahala itu hanya Allah. Seperti tadi disebutkan dalam hadis kursi, wasaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan berikan balasan. Kita ingat selalu itu. Puasa itu untuk Allah, dan kita hanya berharap balasan puasa itu hanya dari Allah. Tidak mengharapkan dari manusia. Dan ibadah puasa yang Allah SWT menjanjikan Allah yang akan memberikan balasannya, kita bisa perhatikan di sini. Kalau ada misalnya ya, seorang yang dia terkenal dermawan, kaya, terus dia bilang kepada kita gini, kamu tenang aja, nanti saya yang nanggung itu semua, saya yang kasih itu semua. Gimana kira-kira? Balasannya kira-kira gimana? Pemberiannya gimana kira-kira? Tentunya akan besar. Mungkin dia biasa berbuat baik, ya, memberi kepada orang. Tapi untuk amalan yang satu ini, pekerjaan kita yang satu ini, kata dia, tunggu saja oleh kamu. Nanti aku sendiri yang akan memberikan upah kepada kamu. Kira-kira gimana itu? Kalau dia berkata seperti itu, orang itu terkenal dermawan, orang itu terkenal baik. Tentunya upah yang akan diberikan tidak sama kepada orang yang sudah diberikan yang lainnya. Berarti ada yang spesial dari upah tersebut. Bagaimana kalau yang menjanjikan itu adalah akramul al-karim, yang paling dermawan, yaitu Allah SWT. Yang Allah katakan, wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalas puasa ini. Kalau tadi disebutkan al-hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, itu biasa. Oh, ini akan dikasih sekian-sekian, sudah dikasih tahu. Tapi puasa tidak, akan aku beri, aku sendiri yang akan memberikannya langsung. Ini menunjukkan apa? Bahasanya pahala puasa itu sangat besar. Dan ini bisa kita lihat. Rasulullah SAW mengatakan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena keimanan kepada Allah, karena keimanan. Kenapa? Kenapa saya berpuasa? Karena ini iman. Karena ini perintah Allah, wahtisaban, karena ini mengharap pahala dari Allah SWT. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian Allah SWT akan hapuskan seluruh dosanya yang sudah lewat, subhanallah. Ini ganjaran yang sangat besar. Seorang ketika dia benar-benar berpuasa dengan penuh keimanan. Kenapa berpuasa? Karena ini perintah Allah, itu iman. Kenapa berpuasa? Karena mengharapkan pahala dari Allah. Allah hapuskan seluruh dosanya yang sudah berlalu. Maka ini janji dari Allah SWT. Nabi SAW mengatakan, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahunna majtunibat al-kabair. Kata Nabi, Ramadan sampai Ramadan yang akan datang, Ramadan ini sampai Ramadan yang akan datang akan menghapuskan dosa di antara dua Ramadan itu selama dijauhi dosa besar. Ini menunjukkan pahala yang besar dari Ramadan, dari ibadah puasa. Ibadah puasa yang kita lakukan pada Ramadan ini bisa menghapuskan dosa antara Ramadan sekarang sampai Ramadan yang akan datang selama kita menjauhi dosa besar. Dan tentunya banyak ya, hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita keutamaan puasa dan ganjaran orang yang berpuasa. Kemudian poin yang kelima, istafid durus al-ubudiyah, bahwasanya kita hendaknya mengambil pelajaran yang paling penting dari puasa itu adalah al-ubudiyah, yaitu peribadatan kepada Allah SWT, ibadah.
bahwasanya makna paling besar dari Ramadan itu adalah tahqiqul ubudiyah, artinya mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi tadi, wasaumu li, puasa itu adalah untukku. Sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang non muslim, orang musyrik kafir semua, mereka beribadah kepada, ya sebagian ini disebutkan, sebagian para ulama beribadah kepada berhala-berhala mereka dengan apa? Mungkin dengan sedekah, mungkin dengan tawaf, mungkin dengan puasa, mungkin dengan sholat, ruku, sujud, tapi tidak ada di antara mereka yang berpuasa, beribadah kepada Tuhan mereka dengan puasa. Maka ini punya kekhususan puasa. Makanya Allah SWT katakan wasaumu li, puasa untukku. Bagaimana seorang mendekatkan diri kepada Allah semata dengan puasa? Maka ketika Allah SWT mewajibkan kepada kita untuk berpuasa, maka tidak lain ucapan kita kecuali ya kita dengar, kita patuh dan kita laksanakan. Bahwasanya ibadah ini benar-benar untuk tahqiqul ubudiyah kepada Allah SWT. Bagaimana kita mewujudkan ibadah kepada Allah, di mana kita bisa bayangkan Allah SWT yang tadinya membolehkan kepada kita sepanjang tahun, sepanjang hari untuk makan, minum dan semuanya. Tapi ketika datang Ramadan di-cut. Enggak boleh makan, enggak boleh minum di siang hari. Dan hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari, stop. Bukan karena yang dimakan, yang diminum itu yang haram, tidak. Tapi ini ibadah. Ini namanya apa? Bahwasanya ibadah puasa ini semata-mata kita lakukan karena mencari ridho Allah, karena ini adalah semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keenam, azim ma azzamallah. Agungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diagungkan oleh Allah tadi? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis tadi, wasaumu li wa ana ajizi bihi. Puasa untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengagungkan puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bulan Ramadan, di mana di situ diwajibkan puasa. Maka agungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah, yaitu ibadah puasa, dengan kita menjaga ibadah puasa tersebut supaya tidak terkotori, supaya tidak berkurang nilainya. Kita jaga dengan mengagungkan puasa, karena Allah mengagungkan ibadah ini. Dan juga mengagungkan Ramadan, karena Allah mengagungkan bulan Ramadan. Maka kita tidak kotori bulan itu, bulan Ramadan ini, dan juga ibadah puasa ini dengan hal-hal yang mengurangi pahala puasa kita, dengan maksiat dan sebagainya. Kemudian poin yang ketujuh, iltamis al-athar al-imani lis-siyam. Hendaknya kita mencari atau memperhatikan pengaruh iman terhadap puasa. Ini yang mungkin berkaitan dengan judul kita, yaitu hendaknya kita ketika kita berpuasa, sebagaimana yang disebutkan dalam poin sebelumnya, bagaimana Allah SWT mengagungkan bulan ini, bulan Ramadan, di mana Allah SWT mengagungkan bulan-bulan tertentu. Allah mengagungkan bulan Ramadan dan mengagungkan bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Mengagungkan tempat-tempat tertentu, masjid, tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah mengagungkan waktu tertentu dan ibadah tertentu. Maka hendaknya kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Dan itu semua memiliki pengaruh terhadap keimanan kita. Ketika kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita misalnya mengagungkan masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala, itu akan berpengaruh kepada iman dan perilaku kita. Bagaimana kita masuk masjid dengan tenang, dengan mendahulukan kaki kanan, berdoa dan sebagainya. Ketika kita berada di bulan Ramadan, kita mengagungkan bulan Ramadan, maka itu berpengaruh kepada iman kita. Bagaimana kita berusaha menjaga bulan Ramadan ini tidak melakukan maksiat,
tidak melakukan hal-hal yang sia-sia yang bisa mengurangi keimanan dan mengurangi pahala puasa kita. Maka mesti kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Dengan itu kita bisa mendapatkan athar, pengaruh dari iman. Yang mana pengaruh ini yang memberikan motivasi bagi kita untuk menjaga amalan kita. Kita ingin menjaga amalan kita di bulan Ramadan ini. Puasa kita jaga. Supaya tidak berkurang apa? Nilainya, pahalanya. Kita jaga itu. Ramadan ini kita jaga. Supaya tidak begitu saja berlalu kecuali memiliki athar pengaruh pada diri kita. Maka Nabi SAW mengatakan, man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi SAW, siapa saja yang dia tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalan dusta dan perbuatan jahil, kebodohan, maka Allah tidak butuh kepada dia yang dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Seorang kalau dia berpuasa, dia menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, tapi tidak berhenti dia dari berdusta, tidak berhenti dari perkataan dusta, mengadu domba atau membicarakan aib, ghibah dan sebagainya, atau perbuatan mengadu domba, perbuatan yang sifatnya menyakiti orang lain dan sebagainya, atau al-jahal artinya perbuatan atau perkataan yang didasari oleh kebodohan yang dilakukan tanpa ilmu, mengucapkan suatu hal yang tidak ada dasar ilmunya, termasuk hal-hal yang sia-sia di sini. Ini kebodohan namanya, melakukan hal yang sifatnya sia-sia, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, idza kana shaumi yaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal fa in sabahu ahadun falyaqul inni imru'un shaim. Jika salah seorang berada ketika pada hari puasanya, hendaknya dia tidak melakukan fala yarfuth, kata Nabi. Jangan dia melakukan yarfuth, itu artinya melakukan perkataan atau perbuatan yang tidak senonoh lah bahasa kita. Yarfuth itu hal-hal yang menjurus kepada porno, aksi pornografi dan sebagainya. Seperti itu maksudnya. Hendaknya dia menjaga lisannya dari mengatakan kepada perkataan yang menjurus kepada porno, ataupun perbuatannya, ataupun yang lainnya. Kata Nabi, fala yarfuth wala yafsuq. Jangan melakukan kefasikan. Kefasikan apa? Melanggar perintah Allah, melakukan dosa. Baik dosa besar apalagi baik dosa kecil apalagi dosa besar. Yafsuq, fala yafsuq, kata Nabi. Jangan melakukan dosa, perbuatan dosa, maksiat. Wala yajhal, jangan melakukan perbuatan yang sia-sia yang didasari karena kejahilan. Melakukan hal yang tidak bermanfaat, yang itu bisa mengurangi pahala. Itu semua yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Perkataan dusta, perbuatan dusta, jahal, ya. Kebodohan tadi, atau melakukan perkataan yang tidak senonoh dan sebagainya, kemudian melakukan dosa. Itu semua adalah hal-hal yang akan mengurangi nilai puasa kita, mengurangi Ramadan kita. Maka kata Nabi, jangan lakukan itu. Perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, mestinya kita tinggalkan. Apalagi sampai perbuatan atau perbuatan itu bisa mengandung dosa dan maksiat. Yang sia-sia saja mesti kita tinggalkan mestinya, seharusnya. Apalagi kalau itu di dalamnya ada perbuatan yang dosa dan maksiat. Kenapa? Itu semua akan mengurangi pahala puasa kita. Jadi ini yang akan mengurangi pahala. Ini akan mengurangi nilai puasa kita. Perkataan yang tidak senonoh, ya. Perbuatan atau perkataan yang di dalamnya ada kefasikan, maksiat, atau perkataan atau perbuatan yang di dalamnya ada kejahilan, yang tidak ada ilmu, tidak ada bermanfaatnya. Mestinya kita tinggalkan itu dengan segala macam, ya, bentuk yang tidak ada faedah, ya. Terutama di zaman kita banyak hal-hal yang tidak ada faedah, hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka hendaknya kita tinggalkan. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk bagusnya Islam seorang, bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia.
Apalagi dia sedang berpuasa. Apalagi dia sedang berada di bulan Ramadan, hendaknya ditinggalkan itu semua. Yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, baik itu perkataan, perbuatan, tinggalkan. Karena itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Kita sudah berpuasa dan dengan anggapan kita sudah melakukan dengan sempurna mungkin, tapi ternyata ada hal-hal yang kadang kita tidak merasa. Itu ternyata ada perkataan dan perbuatan yang tidak seharusnya kita lakukan atau kita ucapkan. Ya mungkin itu tidak ada dosanya tapi tidak bermanfaat. Maka seorang muslim tidak lagi dia berpikir ini dosa atau tidak, tapi dia mestinya menaikkan pertanyaannya. Bukan ini dosa atau tidak, tapi apa? Bermanfaat atau tidak. Itu mestinya. Tidak hanya sekedar apa? Dosa atau tidak. Tapi apa? Ini bermanfaat atau tidak. Bermanfaat lakukan, tidak bermanfaat tinggalkan. Itu yang disebutkan oleh Nabi tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk bagusnya Islam seorang bagaimana dia meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, tinggalkan. Itulah orang yang zuhud sebenarnya. Kata para ulama, az-zuhud itu adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu orang yang zahid, orang yang zuhud. Maka kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mendengarkan perkataan Nabi ini. Bagaimana Nabi tadi mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla. Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan dusta atau perbuatan yang tidak bermanfaat, jahal, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Allah tidak butuh itu. Maka sekali lagi mari kita tingkatkan ibadah puasa kita, kita jaga nilai puasa kita dengan menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa. Termasuk perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, kita tinggalkan itu. Sehingga puasa kita tetap bernilai. Itulah yang kita inginkan. Janji Allah SWT dalam hadis kursi, wa ana ajizi bihi. Aku yang akan berikan pahalanya langsung. Kemudian poin selanjutnya yaitu poin yang ke-8, yaitu al-imanu yazidu bi ta'ah. Maksudnya keimanan itu bertambah dengan ketaatan. Ya, ketika kita melakukan ketaatan ibadah puasa ini, bertambah iman kita. Dan ini bisa kita rasakan sendiri betapa di bulan puasa iman itu rasanya bertambah, karena memang semua orang berada dalam ketaatan kepada Allah SWT. Maka iman itu bertambah dengan ketaatan. Maka hendaknya, ini penutup ya, poin yang ke-9, hendaknya kita menjaga itu. Yang terakhir apa? Ihdhar al-hirman. Hendaknya kita menjaga diri kita dari sesuatu yang kita akan terhalangi dari kebaikan. Kita diberikan oleh Allah SWT hidayah, taufik, karunia untuk bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Dan kita berusaha dengan semaksimal mungkin, baik itu dengan kita menjaga puasa kita dengan semaksimal mungkin sehingga tidak berkurang nilai dan pahalanya. Kita jaga amal ibadah kita. Maka hendaknya hal itu tetap kita jaga setelah Ramadan. Artinya apa? Kita yang sudah mendapatkan pahala yang besar, janji Allah SWT tadi, wa ana ajizi bihi, aku yang akan memberikan balasannya, kita dapatkan itu di bulan Ramadan ini. Maka hendaknya jangan kita hapuskan itu setelah Ramadan. Setelah Ramadan jangan pahala ganjaran yang sudah Allah berikan tadi, hendaknya kita jaga juga. Ya, kalau tadi kita sebutkan kita ingin menjaga amalan Ramadan hari ini dengan kita tidak melakukan perbuatan dosa maksiat untuk menjaga puasa kita hari ini, maka setelah Ramadan kita juga hendaknya seperti itu. Menjaga Ramadan kita yang sudah lewat nantinya, setelah Ramadan kita jaga untuk tidak kita hilangkan atau kita hapus sendiri pahala Ramadan itu dengan perbuatan dosa setelah Ramadan. Dengan kita apa? Berusaha tentunya untuk bisa istiqomah menjaga amalan. Kata Nabi SAW,
Habul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal atau amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus menerus walaupun sedikit. Maka hendaknya kita setelah Ramadan lewat, hendaknya kita tetap menjaga nilai puasa kita, nilai ketaatan kita dengan menjaga keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjaga amalan kita. Bukan malah menghapus atau menghancurkan pahala atau ganjaran yang sudah kita dapatkan sebulan penuh kita Ramadan ini. Kita sudah berjuang, ini bisa kita bayangkan. Kita berjuang di Ramadan ini dengan kita berpuasa di siang harinya, malam harinya kita sholat tarawih berjamaah di masjid. Kemudian kita, sebagian kita ada yang berinfak, membantu orang yang berpuasa, memberikan berbuka, ada yang membaca Al-Quran dan yang berzikir, semua itu pahala yang besar yang kita raih, yang kita dapatkan selama bulan Ramadan ini. Ini ibaratnya Ra'sul mal. Ra'sul mal itu artinya modal yang sudah kita dapatkan ini di bulan Ramadan. Hendaknya modal ini jaga di luar Ramadan, jangan sampai berkurang. Kalau bisa berlebih, kita cari keuntungan. Artinya apa? Hendaknya kita berusaha senantiasa untuk bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan. Kalau seandainya kita di bulan Ramadan ini bisa menjaga tadi, berusaha menjaga sholat kita yang 5 waktu berjamaah di masjid, tetap di luar Ramadan seperti itu. Dengan kita Ramadan kita berpuasa, mungkin di luar Ramadan kita berusaha untuk bisa menghidupkan puasa sunnah sesuai dengan kemampuan kita. Di dalam Ramadan ini senantiasa kita membaca Al-Quran setiap harinya. Maka di luar Ramadan pun tidak kita tinggalkan Al-Quran begitu saja, tapi tetap kita berusaha membaca Al-Quran, walaupun mungkin tidak sepenuh di bulan Ramadan. Kalau di setiap Ramadan kita sehari 1 juz misalnya, ya minimal setiap hari di luar Ramadan kita 1 halaman 2 halaman. Tidak kita tinggalkan begitu saja. Di dalam Ramadan kita senantiasa berinfak, bersedekah, membantu saudara kita yang membutuhkan. Di luar Ramadan juga tetap itu kita lanjutkan. Maka ini yang dimaksudkan, bagaimana kita bisa menjaga amalan ini, menjaga nilai ibadah kita bulan Ramadan ini tetap kita bisa peroleh nanti di akhirat. Tidak hancur, tidak hilang begitu saja. Dengan kita setelah Ramadan jatuh pada perbuatan maksiat atau meninggalkan seluruh kebiasaan baik di bulan Ramadan. Ini tentunya suatu kerugian yang sangat besar. Bagaimana kita sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar, mendapatkan pahala yang besar, kemudian kita tinggalkan atau kita hilangkan itu sendiri dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka ini adalah cara bagaimana kita menjaga amalan kita Ramadan ini dengan kita tetap istiqomah di jalan Allah SWT, menjaga amal soleh yang kita pernah lakukan di bulan Ramadan ini untuk kita selalu kita lakukan setelah Ramadan. Dengan itu mudah-mudahan pahala Ramadan kita tetap terjaga. Kemudian juga tentunya kita ingin amalan kita itu termasuk dalam amalan yang istiqomah. Bagaimana seorang itu istiqomah, yaitu tetap menjaga amalannya, dan itu yang akan bisa membuat seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah bagaimana dia beramal terus-menerus. Senantiasa terus-menerus beramal, tidak dia terputus dari amal soleh. Walaupun sedikit. Tadi Nabi SAW katakan ahabul amal ilallahi adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amalan adalah amalan yang sedikit tapi terus-menerus. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diberikan kekuatan hidayah dan taufik untuk bisa melanjutkan amal ibadah Ramadan ini dari beberapa hari yang masih tersisa, dan terutama tentunya di 10 hari terakhir Ramadan, karena sebenarnya puncak Ramadan itu bukan 10 hari pertama ini, bukan juga 10 hari kedua, tapi 10 hari yang terakhir itulah puncak Ramadan yang kita bermohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa
menjadi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT bisa mengisi di 10 hari terakhir Ramadan dan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga mungkin terakhir kita mendoakan kepada orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita, di antaranya juga memberikan iftar jama'i pada sore hari ini, mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.